Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Biba Rahmayati dengan NIM 0558293821. Di sini kita akan mengerjakan tugas 3 basis data, yaitu perintah untuk melakukan praktikum transaksi dan juga praktikum basis data terdistribusi. Adapun pengerjaannya, kita akan menggunakan yang pertama ini, soal yang pertama praktikum transaksi menggunakan MySQL. Ya, ini dinyalakan semua, lalu kita buka localhost phpMyAdmin. Nah, di sini kita akan menggunakan database rumah sakit. Ini database yang saya buat di video sebelumnya untuk praktikum tugas 2, membuat database rumah sakit. Nah, karena kita kan akan membuat video, karena kita akan membuat transaksi kan, ini membuat praktikum transaksi, maka di dalam database ini tabel-tabel yang sudah ada, kita akan menambahkan 2 tabel baru lagi. Kita akan menambahkan 2 tabel lagi. Untuk tabel yang pertama kita buat yaitu ada tabel obat. Di tabel obat ini ada ID obat, ada ini ID obat integer, panjang nilai buat 10 aja, auto increment dengan indeks primary key. Lalu yang berikutnya ada nama obat, ini varchar 100, terus ada stok, lalu di sini ada harga, kita buat 50 juga deh, 50 input yang bisa dimasukin seperti ini. Lalu kita klik simpan. Sudah. Di sini tabel obatnya sudah ada ya, sudah ada di sini, ini strukturnya. Lalu selanjutnya kita bikin tabel baru lagi. Nama tabelnya adalah transaksi obat. Lalu di sini ada ID obat, ada ID pasien. Oh, ini saya balik aja. Lalu di sini ada jumlah yang dibutuhkan dan juga harganya. Benar harga. Total harga. Untuk ID ini kan Pak integer, jumlah juga integer sama integer. Kita kasih 10 semua. Ya, gini aja. Di situ untuk ID transaksi ini primary key ya. Seperti ini, lalu kita simpan. Nah, ini strukturnya sudah jadi. Jadi di sini di dalam database rumah sakit kita sudah ada tabel-tabel ini. Dan untuk pengerjaan tugas 3 ini kita butuh tabel obat dan juga transaksi obat. Nah, setelah kita membuat tabel obat dan transaksi obat tadi, sekarang kita akan mulai membuat prosedur. Kita akan mulai melakukan praktikum, yaitu commit ya, praktikum transaksinya. Kita ketikkan di bagian SQL sini. Kita buat prosedurnya, create prosedur transaksi
transaksi komit. Lalu kita masukkan datanya, insert into tabel pasien dengan ID, nama, alamat, serta jenis kelamin. Lalu value-nya kita tulis di sini, misalnya nomor 3 ya, ID nomor 3. Yeti dari Jawa dengan jenis kelamin perempuan. Lalu kita komit. Apakah ini bisa? Sebentar, ternyata ada kesalahan. Aduh, ini titik komanya mana? Jadi semikolon. Yap, mari kita coba sekali lagi. Nah, sudah berhasil. Nah, di sini terlihat sudah ada prosedur membuat transaksi komit ya. Ini parameternya. Kalau transaksi komit ini berhasil ya. Setelah dijalankan, transaksinya berhasil. Kita lihat tabel pasiennya. Nah, ini sudah bertambah. Seperti itu. Nah, setelah kita membuat dua tabel tadi, obat dan transaksi obat, kita masuk ke tabelnya, tabel obat. Kita akan mengisi tabel ini. Ya, kita akan mengisi tabel ini. Dengan insert into obat dengan values satu, lalu misalnya nama obatnya paracetamol. Paracetamol. Lalu ini 20, ini 2, oh ini berapa harga paracetamol biasanya? 10.000 mungkin ya, 10.000. Jadi kita akan mencoba memasukkan ini ya ke dalam tabel. Kita masukin yang pertama, ID yang pertama paracetamol, jumlahnya 20, terus harganya 10.000. Sekarang kita masukkan lagi, insert into obat dengan ini 2, ID-nya 2, nama obatnya misalnya ibuprofen. Stoknya sama, ada 20 juga. Enggak, ini 50 aja, stoknya ada banyak ya, 20, dan harganya kita buat 12.000 aja. Sama ya ini ya, 12.000. Lalu lagi kita masukkan dalam tabel. Dengan value-nya ID nomor 3, nama obatnya amoxicillin ya misalnya. Amoxicillin seperti ini isiannya. Ya, correct me if I'm wrong. Lalu stoknya ada 25. Harganya kita buat berapaan ya amoxicillin ini? Dulu senggol 25.000, kita buat harganya anggap saja jadi 15.000. Lalu kita kirim. Mari kita lihat ini ya, sudah masuk ya ke dalam tabel kita. Nah, karena ini kan sudah ada.
Untuk selanjutnya kita akan melakukan praktikum rollback. Jadi kita akan membuat satu prosedur baru lagi di sini ya. Kembali ke database rumah sakit, lalu kita masukkan di bagian SQL ini delimiter. Yang ini create, yang ini bikin, yang ini end. Lalu kita buat create prosedur transaksi apa tadi, rollback ya, transaksi rollback bikin, lalu kita masukkan start transaction, kita update pasien, diubah lalu di rollback. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang mari kita coba kirim, kita jalankan. Berhasil. Ini tandanya sudah berhasil ya. Terus kita ke prosedur. Sudah ada transaksi rollback di sini, kita coba jalankan. Kalau transaksi rollback berhasil, kita lihat di bagian pasien sekarang. Ya, ini tadi sempat di rollback, lalu kemudian dikembalikan lagi. Ya, ini berarti tandanya sudah berhasil ya. Begitu. Lalu selanjutnya kita akan melakukan praktikum save point. Jadi kita akan menambahkan prosedur baru lagi di sini. Mari kita buat ya delimiter. Yang ini agak panjang. Transaksi apa tadi, save point. Kita mulai start transaction, insert into pasien. Apa yang dimasukkan itu ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, serta jenis kelamin. Value-nya di sini akan ngasih primary key baru 4 Budi dari Jakarta misalnya, jenis kelamin laki-laki. Lalu ini mulai dulu. Setelah value selesai, lalu kita masukkan save point titik 1. Yap, values-nya lima Andi Bandung misalnya, laki-laki. Save point 1 titik. Setelah di save point, lalu save point titik 1, lalu setelah itu di rollback to save point. Rollback to save point titik 1, terus insert value-nya
Setelah itu kita commit. Yap, sudah selesai. Kita jalankan. Wah, ini kurang. Apa lagi ya? Sudah kayaknya. Oke, setelah itu kita coba jalankan. Bisa. Ya, sudah berhasil. Sekarang sudah muncul transaksi save point. Nanti sebelumnya kan pasien seperti ini ya, tabel pasien. Kita coba jalankan prosedurnya, kita eksekusi. Call transaction save point berhasil ya, query Anda berhasil dieksekusi. Sudah masuk 4, 6 gitu. Nah, di sini punyanya si Andi tadi kan nggak masuk ya, karena dia jadi save point-nya. Dia Andi, dia menjadi save point titik 1 seperti itu. Langsung aja kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu praktikum trigger. Kembali ke DB rumah sakit SKN. Green trigger. Tanggal jual after ini kayaknya saya nulisnya lagi. Transaksi open. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita uji kita berhasil. Sekarang kita akan menguji trigger ini ya. Oh, ini salah ya. Benar kok. Insert itu ini ada ID pasien, ID obat, terus jumlah dan total
harga. Valuesnya 1, 2, 3, 4. Ini lalu kemudian kita coba jalanin dulu deh. Berhasil. Sekarang kita lihat ya, ini obatnya udah tinggal segini. ID obat nomor 2 itu ibuprofen ya, stoknya 12.000. Sekarang where ID obat sama dengan 2. Ya benar, ya kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang kita lihat jumlah obatnya ya. Nah tadi itu kan ibuprofennya ada 20 ya, karena kita sudah trigger tadi, jadi berkurang ininya, stoknya sudah berkurang itu, jadi sisa 15. Baiklah, jadi seperti itulah kita sudah melihat praktikum saya dalam mengerjakan tugas 1, yaitu membuat transaksi ya di database MySQL ini. Kita sudah melakukan commit, rollback, save point, tadi juga sudah melakukan trigger, sehingga pada tabel obat ID obat nomor 2 yaitu ibuprofen yang sebelumnya stoknya ada 20 akhirnya berkurang menjadi 15, karena ketika saya trigger saya mengurangi angka 5 dari jumlah stok yang ada, seperti itu. Nah untuk berikutnya kita mengerjakan praktikum basis data terdistribusi ya. Kita akan melakukan konfigurasi pada komputer 1, itu ya Windows ini. Nah untuk melakukan konfigurasi ini kita akan menggunakan VB, Virtual Machine Box ini yang sudah diberi Ubuntu server di sini sedang berjalan ya. Ini akhirnya bisa saya install setelah 5 kali stuck rebooting dan ya entah apalah itu. Nah pada bagian konfigurasi ini kita akan mengkonfigurasikan komputer 1 ya, mengkonfigurasikan komputer 1 di sini, karena komputer 1 akan berperan sebagai master. Dan di sini saya menggunakan Windows dengan exam untuk menjalankannya. Nggak tahu kalau lama sekali ya. Akhirnya gitu. Jadi kan kita akan menggunakan Windows dengan exam yang sudah berisi database ini ya. Tadi kan kita bikin database rumah sakit. Jadi database inilah yang akan kita gunakan sebagai masternya. Nah, kemudian nantinya komputer 2 akan berfungsi sebagai slave-nya. Ya, komputer 2 sebagai slave di Ubuntu. Ini komputer 2 ini, Ubuntu ini adalah Ubuntu server yang sudah saya install di VB VirtualBox. Seperti yang sudah kita lihat kan ini ya. Ini ya. Ini yang akan menjadi komputer kedua kita gitu. Di VB ini sudah ada Ubuntu server, ini yang akan menjadi slave-nya. Ini sudah saya jalankan. Di sini saya bikin username-nya pakai nama saya sendiri nih, di bawah ini kelihatan sih. Ini setelah saya otak-atik ya, mohon maaf nggak bisa di scroll ke atas. Jadi ini nama username saya Habibah dengan hostingnya dengan username-nya Habibah, terus hostname-nya, mohon maaf bukan hosting, hostname-nya itu punya aku 123. Nah konsep yang akan kita kerjakan yaitu kita akan melakukan reaplikasi master slave pada MySQL
yang membutuhkan konfigurasi sebagai berikut ya. Ini konfigurasinya step by stepnya gitu. Tapi sebelum itu kita jalani dulu ini tadi ya, apa tadi, sudo apt update, sudo sudah selesai. Lalu kemudian sudo apt install MySQL server ya. Dulu. Kok nggak bisa sih? Nah, sudo apt install MySQL server ya. Ini sudo apt installnya udah jalan, terus MySQL-nya di sini udah done ya, udah benar. Lalu kemudian kita akan masukkan ini ya, ke folder my.ini di folder exam. Saya salah nulis namanya. My.ini. Yap. Sudah. Lalu kita restart service MySQL-nya. Ini kita matikan dulu. Yap. Pasti salah pencet. Mana sih exam gue? Exam control panel. Capeknya. Jadi tadi kan setelah kita restart ya, kita masukkan di my ini tadi, akhirnya kita nyalakan lagi, kita restart, terus kita nyalakan lagi di sini. Setelah kita masukkan ini, kita merestart service MySQL-nya, kita buat user aplikasinya. Sudah berhasil. Lalu setelah itu kita cek statusnya ya. Kita cek statusnya. Ini dia, sudah berhasil ya, MySQL PIN 001328 rumah sakit. Masya Allah. Habis itu selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada komputer 2 Ubuntu. Ini yang menjadi slave-nya ya. Kita edit file